kabarnya hari ini? Pasti semuanya sehat ya. Nah, hari ini kita akan beribadah. Tetap kita sekolah minggu. Kenapa kita beribadah walaupun bukan hari Minggu? Ternyata hari ini adalah hari Jumat Agung. Apa sih itu hari Jumat Agung? Jumat Agung adalah hari di mana Yesus telah mati di kayu salib. Untuk itu, kita akan memulai ibadah kita, semuanya bangkit berdiri dan kita bernyanyi di Golgota. Di Golgota, di Golgota, Tuhan pernah menderita supaya dilepaskannya kami dari dosa. Kematian ditanggungnya, di atas salib tersiksa. Di Golgota, di Golgota, Tuhan pernah menderita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan memulai ibadah kami. Engkau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, anak sekolah minggu, sekarang kita akan mendengarkan cerita. Nah, tapi sebelum itu, Ibu Guru mau tanya, siapa di sini yang pernah melihat seseorang yang meninggal lalu dikuburkan? Nah, pasti semuanya pernah melihat kan? Nah, biasanya yang menguburkan mayat atau jenazah itu adalah keluarga, teman-teman, sahabat-sahabatnya yang ikut turut sedih. Tetapi cerita kita saat ini berbeda. Ada yang meninggal tetapi dia tidak dikuburkan oleh keluarganya, sahabatnya, orang-orang terdekatnya, tetapi pemerintah yang menguburkannya. Siapakah dia? Kita dengarkan cerita berikut ini. After this, Joseph, who was from the town of Arimathea, asked Pilate if he could take Jesus' body. Joseph was a follower of Jesus, but in secret because he was afraid of the Jewish authorities. Pilate told him he could have the body, so Joseph went and took it away. Nicodemus, who at first had gone to see Jesus at night, went with Joseph, taking with him about 100 pounds of spices, a mixture of myrrh and aloes. The two men took Jesus' body and wrapped it in linen cloths with the spices, according to the Jewish custom of preparing a body for burial. There was a garden in the place where Jesus had been put to death, and in it there was a new tomb where no one had ever been buried. Since it was the day before the Sabbath, and because the tomb was close by, they placed Jesus' body there. Nah, anak sekolah minggu, tadi kita sudah menonton video. Pertanyaannya adalah, kemana murid-murid Tuhan Yesus? Kemana mereka? Kenapa bukan mereka yang menguburkan Tuhan Yesus? Kenapa harus Yusuf Arimatea yang menguburkan Tuhan Yesus? Ternyata murid-murid Tuhan Yesus kabur, tidak tahu kemana. Kenapa mereka kabur? Karena mereka takut, sangat ketakutan. Nah, anak-anak sekolah minggu, mereka sudah melupakan kata-kata Tuhan Yesus. Yang Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi ada yang ingat kata-kata Tuhan Yesus. Dia akan bangkit pada hari ketiga. Siapakah dia? Dia adalah orang Farisi, imam-imam Taurat, yang membenci Yesus. Nah, anak-anak sekolah minggu, imam-imam Taurat, orang-orang Farisi, mereka menyuruh prajurit-prajurit untuk menjaga Tuhan Yesus, menjaga kubur Tuhan Yesus. Jangan sampai mayat Tuhan Yesus dicuri
oleh murid-murid Tuhan Yesus. Nah, anak sekolah minggu, ada dua tipe manusia yang terjadi. Yang pertama, ada orang yang seperti murid-murid Tuhan Yesus. Mereka tahu firman Tuhan, mereka selalu baca Alkitab, mereka selalu berdoa, selalu datang ke gereja, selalu datang ke sekolah minggu, tetapi tidak pernah melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Dia suka berbohong, dia suka mencuri, dia suka membantah orang tua. Nah, hal yang seperti itu dilakukan oleh murid-murid. Ada juga yang seperti orang-orang Farisi dan seperti orang imam-imam Taurat. Mereka tahu firman Tuhan. Mereka selalu mendengar firman Tuhan, tetapi tidak mau percaya sama firman Tuhan. Mereka takut digeser oleh firman Tuhan. Kekuasaannya digeser oleh firman Tuhan. Mereka takut dan mereka tidak mau Tuhan bekerja dalam hidupnya. Nah, anak-anak sekolah minggu dalam suasana, dalam hari-hari, dalam minggu-minggu seperti ini adalah kesempatan. Anak sekolah minggu mungkin tidak pergi ke sekolah untuk belajar, tetapi di rumah tinggal belajar. Saat ini adalah kesempatan yang paling besar untuk kita semua. Untuk belajar, untuk memahami firman Tuhan, untuk semakin dekat dengan Tuhan. Agar firman Tuhan itu boleh bekerja dalam kehidupan kita. Jangan kita seperti murid-murid Tuhan Yesus yang kalau ada apa-apa dia sudah takut, dia sudah lari. Dia tidak berani mengungkapkan firman Tuhan itu. Jangan kita juga seperti imam-imam Taurat, orang-orang Farisi yang tahu firman Tuhan, tapi tidak mau melakukan firman Tuhan itu. Nah, sampai demikian cerita kita anak sekolah minggu. Judulnya, siapkan catatanmu dan alat tulismu, catat judulnya. Judulnya adalah Kubur Yesus Dijaga. Bahannya dari Matius 27 ayat 62 sampai 64. Anak sekolah minggu, kita telah mendengarkan cerita. Saat ini kita akan berdoa syafaat. Mari kita mengambil sikap berdoa yang baik dan mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada pagi hari yang indah ini. Saat ini ya Tuhan, kami bersyukur kami boleh mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk selalu setia belajar firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkau memampukan kami melakukan firman-Mu. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Berikan selalu kesehatan, kekuatan dalam kehidupan mereka masing-masing. Meskipun saat-saat ini anak-anak sekolah minggu belajar di rumah, tidak bersosialisasi dengan teman-teman, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus pasti selalu menyertai anak-anak sekolah minggu. Berkati juga orang tua, mama, papa, opa, oma, tante dan om yang bersama-sama dengan anak sekolah minggu. Berikan selalu kesehatan, kekuatan untuk menghadapi kehidupan. Dan berikan selalu kesabaran mengajar anak-anak sekolah minggu. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami, untuk negeri kami, untuk bumi kami. Engkau tahu pergumulan saat ini, dunia ini mengalami bencana, yaitu penyakit COVID-19. Engkau tahu ya Tuhan, banyak manusia yang tidak berdaya, tapi kami yakin dan percaya semua indah pada waktunya. Engkau akan memulihkan negeri ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu yang juga tetap berusaha
untuk menayangkan video-video ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk semuanya, berikan selalu kesehatan dan kekuatan. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Nah, saat ini kita akan mengakhiri ibadah, semuanya bangkit berdiri, dan kita bernyanyi, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Demikian kita, sampai jumpa hari Minggu. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo anak sekolah minggu, sekarang kita akan membuat kreativitas. Nah, semuanya siapkan pulpen, penggaris, gunting, dan selembar kertas. Sudah siap semuanya? Kita akan membuat salib. Caranya seperti ini. Kertas ini dilipat menjadi seperti model perahu. Nah, menjadi seperti kayak perahu. Lalu kita lipat lagi seperti model rumah. Lipat lagi. Oke, sudah selesai. Kemudian kita lipat dua. Kita lipat dua, kita buat pesawat. Kita buat pesawat ya. Kita membuat pesawat. Setelah ini, setelah pesawatnya jadi, tinggal kita gunting. Nah, seperti ini. Kalau sudah digunting, kita tinggal buka lipatannya menjadi salib. Lalu, di salib ini nanti anak-anak sekolah minggu menggambarkan garis-garis. Nah, garis-garis seperti ini. Lalu anak sekolah minggu nanti akan menuliskan 7 perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dari perkataan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Dan di bawahnya ditulis 7 perkataan Yesus di atas kayu salib. Selamat mencoba anak-anak sekolah minggu. Terima kasih.